Kenapa? Sebagai orang tua nggak boleh berpilih kasih, nggak boleh keras-keras beda-bedakan anak satu dengan yang lain, terutama dalam mendidik. Kenapa? Kita nggak tahu loh Bu, di usia tua kita nanti kita berlabuh dengan anak yang mana. Boleh jadi ini anak sering diomelin, sering dimarahi. Begitu ayahnya meninggal, dia semakin dekat dengan ibunya, dia semakin dia kasihan. Sementara yang tadinya anak-anak yang dekat sekali perhatian, dia jauh, bisa terjadi. Makanya disitulah kenapa kita sebagai orang tua memberikan kasih sayang kepada anak kita tuh ya semuanya. Termasuk dalam kasih sayang itu kan nggak boleh beda. Yo kalau yang anak ini dicium akrab, didekap, kening sana kamu, nggak boleh. Bahkan pernah kita temukan anak angkat kadang-kadang lebih baik daripada anak kandung. Ya kan? Padahal hanya anak angkat. Tapi ngopo ini perhatiannya Masya Allah. Giliran anak kandungnya sendiri nggak tahu diri ada lah Bu. Nah disitulah. Tetapi yang harus kita ingat itu semua adalah ujian dari Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan maksudnya tidaklah seorang laki-laki ataupun perempuan muslimah dia pasti melainkan apa? Dia pasti akan diuji. Entah dengan dirinya itu bisa fisiknya, dengan keadaannya, dengan ekonominya, dengan macam-macam. Atau diuji kalau laki-laki dengan istrinya, kalau suami dengan istrinya, kalau istri dengan suaminya, anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anak atau saudaranya, atau dengan hartanya, atau dengan yang dia lakukan bisnisnya, atau dengan fisiknya. Tadi ibu saya katakan panjenengan 25 tahun yang lalu, saya yakin larinya lebih kenceng daripada yang sekarang. Itu ujian loh Bu. 25 tahun yang lalu Masya Allah, ibu itu Masya Allah nggak dipanggil aja datang. Tapi kalau sekarang dipanggil, butuh berapa kali panggilan? Astagfirullahaladzim. Yang memang ada penurunan itu Bu. Ila ardalil umur dalam Al-Quran itu kita akan kembali ke kanak-kanakan. Sampai ada yang pikun, nggak ingat sama sekali. Cuman orang yang pikun itu juga ada asbabnya. Sebabnya ada. Orangnya suka marahan. Orang tuh kalau suka marahan Bu, itu cepat pikun, ya. Cepat error ya, iya cepat error. Yang baperan, yang emosian, yang gampang marah itu. Terus orang yang punya sifat pendendam. Terus orang yang menyebabkan cepat pikun apa? Jarang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, jarang membaca Al-Quran. Termasuk orang yang cepat pikun itu biasanya seorang yang suka mengabaikan sholat. Orang yang termasuk menyebabkan cepat pikun adalah yang punya sifat kikir, bail, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili kariang. Apalagi kalau pelitnya sampai level 17 setan. Satu setan aja masalah, ini 17. Terus orang yang suka pikun itu biasanya orang yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Ditambah lagi orang yang naudzubillah min dzalik, ya, suka suudzon. Suka nyalain Allah, suudzon sama teman sahabatnya. Ya. Termasuk orang yang kena pikun itu salah satunya orangnya kurang bersyukur. Suka berkeluh kesah. Ada itu. Itu diantara penyebabnya. Makanya Bu, orang yang sering baca-baca ayat-ayat Quran, orang yang sering baca kitab-kitab tentang kitab-kitab tentang Islam, ya. Terus termasuk orang yang menyebabkan dia itu cepat pikun apa? Nah ini Bu, orang yang suka menutup diri, jarang bergaul. Daripada aku bergaul sama dia nanti jadi rusak. Semuanya jadi jelek orang itu. Itu orang itu ngeri loh Bu.
Orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, suka nyala-nyalain orang, suka mencari keburukan orang ini yakin rentang cepat pikunnya dibanding dengan orangnya. Maka saya tanya, apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa? Jadi 113 itu adalah setelah 112 sebelum 114, yaitu surat Al-Falaq. Iya. Jadi 113 itu setelah 112 sebelum 114, yaitu surat Al-Falaq. Surat yang ke-13. Kan nggak boleh hasad, iri, dengki, dendam. Ya iya kan? Apalagi aku. Semakin tak diemin aja. Cuman kalau diem semua terus nanti gak ada yang bersuara kan repot. Gimana doa mau tidur? Bismika Allahumma. Doa mau tidur gimana? Udah baca ayat kursi. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika amut wa ahya, kan bolak-balik ada itu. Jadi doa mau tidur gimana? Bismika. Bukan itu doanya anak TK, anak TPA. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Amin. Amin ya Rabbal. Itu akan menenangkan, tidur kita akan berkualitas dan hati kita akan lebih baik. Jadi bismika enggak pakai lagi? Enggak, itu tetap dibaca. Itu tetap dibaca. Nah, ya, doa yang ini kan belum dibaca. Kalau itu yang tetap dibacanya. Ya. Nah, memaafkan. Dan mendoakan. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.